Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ismail Maula dengan NIM 2308 1020 1002 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini, saya akan memaparkan materi presentasi mengenai metode pengukuran risiko exchange rate yang terdiri dari peramalan kurs, pengukuran exposure, dan fluktuasi exchange rate yang digunakan untuk memenuhi tugas kuliah ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas B. Baik, outline dari materi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, kemudian yang kedua, peramalan kurs, yang ketiga, pengukuran exposure terhadap kurs, yang keempat, fluktuasi exchange rate, dan yang terakhir adalah strategi dalam menghadapi risiko kurs. Seperti yang kita ketahui, dalam ekonomi global, nilai tukar atau kurs memainkan peranan yang sangat penting dan krusial dalam perdagangan internasional dan investasi. Adapun definisi dari risiko kurs itu sendiri adalah ketidakpastian yang muncul akibat adanya perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap nilai tukar mata uang domestik. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa risiko kurs itu penting? Nah, setiap perusahaan yang melakukan transaksi dalam bentuk mata uang asing maka akan menghadapi yang namanya risiko kurs. Nah, hal ini tuh disebabkan karena fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan perubahan dalam harga barang, kemudian biaya produksi, serta laba yang akan diperoleh. Nah, risiko ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga berdampak pada investor dan perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Nah, berikut ini adalah contoh dampak risiko kurs yang dirasakan oleh berbagai pihak, di antaranya ada eksportir, importir, dan investor. Nah, untuk yang pertama yaitu bagi eksportir, dampak risiko kurs akan dirasakan eksportir jika mata uang domestik itu menguat terhadap mata uang asing, sehingga nantinya harga produk ekspor di pasar internasional itu menjadi lebih mahal. Akibatnya dari kondisi ini nantinya akan berdampak terhadap menurunnya daya saing produk di pasar internasional. Kemudian yang kedua, dampak yang dirasakan bagi importir. Nah, jika uang domestik itu melemah, maka nantinya biaya impor itu akan meningkat, sehingga perusahaan harus membayar lebih banyak lagi mata uang asing dalam melakukan transaksi internasional. Kemudian yang ketiga adalah bagi investor. Nah, adanya fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi tingkat return dari investasi di pasar internasional, baik dalam bentuk saham, obligasi, ataupun instrumen-instrumen keuangan lainnya. Berikut ini adalah ilustrasi contoh kasus dampak risiko kurs bagi eksportir. Dalam perdagangan internasional, perubahan nilai tukar mata uang memiliki dampak besar bagi eksportir. Tapi, apa yang terjadi jika mata uang domestik itu menguat? Misalnya, sebuah perusahaan di Indonesia, katakanlah perusahaan A, mengekspor sebuah komoditas kopi ke perusahaan yang berlokasi di Amerika Serikat, yang mana sebelumnya kopi ini dijual dengan harga $10 per kilogramnya. Namun, dengan kondisi saat ini, dengan kurs yang lebih kuat, harga kopi naik menjadi $12 per kilogram. Itu artinya, hal ini menunjukkan kondisi bahwasanya nilai mata uang rupiah naik dan nilai mata uang dolar turun. Atau, bisa juga dikatakan bahwa rupiah menguat terhadap dolar. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pihak asing? Akibat mata uang rupiah menguat terhadap dolar, pembeli asing ragu untuk membeli produk dari Indonesia dan mungkin mereka akan beralih ke pemasok dari negara-negara lain yang menawarkan alternatif harga lebih murah, misalnya seperti Vietnam. Hal ini terjadi ketika nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar, maka eksportir akan mendapatkan lebih sedikit rupiah untuk setiap dolar yang mereka terima. Adanya kondisi ini menyebabkan kegiatan ekspor domestik menjadi turun karena harga produk ekspor yang menjadi lebih mahal di pasar internasional. Sehingga nantinya hal ini akan berdampak terhadap permintaan yang semakin menurun dan daya saing ekspor yang semakin melemah. Baik, yang selanjutnya adalah peramalan kurs. Jadi peramalan kurs ini merupakan upaya untuk memprediksi pergerakan nilai tukar di masa depan berdasarkan faktor-faktor ekonomi, kemudian kebijakan pemerintah dan berbagai sentimen pasar. Perusahaan dan investor menggunakan metode ini untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi akibat adanya volatilitas kurs. Ada 3 pendekatan utama dalam peramalan kurs. Yang pertama adalah analisis fundamental, yang kedua adalah analisis teknikal, dan yang ketiga adalah hipotesis pasar efisien. Nah, untuk yang pertama adalah analisis fundamental. Nah, analisis ini itu menggunakan berbagai faktor ekonomi makro untuk prediksi nilai tukar. Misalnya itu seperti inflasi, kemudian suku bunga, neraca perdagangan, kebijakan moneter, maupun kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua adalah analisis teknikal. Nah, analisis ini menggunakan berbagai pola historis pergerakan kurs untuk prediksi tren di masa depan.
Adapun teknik yang digunakan meliputi moving average, trend line, dan pola candlestick. Kemudian yang ketiga ada hipotesis pasar efisien atau efisien market hypothesis. Nah, analisis ini tuh mengasumsikan bahwasanya semua informasi yang relevan telah tercermin dalam nilai tukar saat ini. Baik, selanjutnya adalah pengukuran exposure terhadap risiko kurs. Nah, dalam konteks bisnis internasional, risiko kurs ini dibagi menjadi 3 jenis exposure utama, yaitu yang pertama transaction exposure, yang kedua translation exposure, dan yang ketiga economic exposure. Nah, untuk yang pertama transaction exposure, ini merupakan risiko yang terjadi ketika perusahaan itu melakukan transaksi dalam mata uang asing, dan dalam transaksinya tersebut terdapat selisih waktu antara perjanjian dan pembayarannya. Misalnya itu seperti perusahaan A di Indonesia membeli bahan baku dari Jepang dengan pembayaran dalam yen. Nah, jika dalam waktu 1 bulan yen itu menguat terhadap rupiah, maka nantinya biaya pembelian perusahaan A ini akan meningkat. Selanjutnya yang kedua adalah translation exposure. Nah, ini merupakan risiko yang muncul ketika perusahaan multinasional atau perusahaan MNC harus mengonversi laporan keuangannya dari mata uang asing ke mata uang domestik. Misalnya saya berikan contoh, PT QZ Indonesia mempunyai anak perusahaan di Amerika Serikat dengan total aset sebesar 10 juta per US dollar. Yang mana ini tuh dicatat dalam laporan keuangan dolar Amerika Serikat atau US dollar. Nah, pada awal tahun, nilai tukar 1 US dollar itu setara dengan 15.000, sehingga jika di total asetnya itu setara dengan 150 miliar rupiah. Nah, ternyata pada akhir tahun, rupiah itu menguat menjadi 14.000 per US dollar. Sehingga saat dikonversi ke rupiah, ternyata nilai aset anak perusahaan PT QZ ini turun menjadi 140 miliar rupiah. Nah, meskipun operasionalnya tetap, tetapi laporan keuangan PT QZ ini menunjukkan adanya penurunan aset, yakni dari 150 miliar rupiah itu turun menjadi 140 miliar rupiah. Nah, inilah yang disebut sebagai translation exposure, yaitu merupakan perubahan nilai aset dan kewajiban akibat adanya fluktuasi nilai tukar saat dikonversi ke mata uang domestik. Selanjutnya, yang ketiga adalah economic exposure. Nah, economic exposure ini merupakan risiko yang mempengaruhi daya saing perusahaan dalam jangka panjang akibat adanya perubahan kurs. Yang selanjutnya adalah fluktuasi exchange rate atau fluktuasi nilai tukar. Nah, fluktuasi nilai tukar ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu perbedaan inflasi, perubahan suku bunga, intervensi pemerintah dan bank sentral, dan yang terakhir adalah faktor spekulasi pasar. Nah, untuk yang pertama adalah perbedaan inflasi. Negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi cenderung mengalami depresiasi mata uang. Mengapa demikian? Karena hal ini tuh disebabkan daya beli masyarakat yang semakin menurun yang nantinya akan berdampak terhadap nilai tukar yang semakin melemah. Kemudian yang kedua adalah perubahan suku bunga. Jika suku bunga naik, maka investor asing akan semakin tertarik untuk berinvestasi karena imbal atau hasil yang mereka dapatkan itu akan lebih tinggi. Nah, akibatnya permintaan terhadap mata uang negara tersebut juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka investasi asing itu bisa berkurang, yang mana nantinya hal ini tuh akan menyebabkan nilai mata uang yang semakin melemah. Kemudian yang ketiga adalah intervensi pemerintah dan bank sentral. Pemerintah ataupun bank sentral dapat melakukan kebijakan moneter, misalnya seperti intervensi di pasar valuta asing, yang hal ini tuh bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar. Dan yang terakhir adalah faktor spekulasi pasar. Nah, spekulasi pasar ini merupakan aktivitas spekulan yang membeli ataupun menjual mata uang dalam jumlah yang besar yang dapat menciptakan volatilitas nilai tukar. Yang selanjutnya adalah strategi dalam menghadapi risiko kurs. Nah, untuk menghadapi risiko kurs, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi hedging yang merupakan teknik perlindungan dari fluktuasi nilai tukar. Nah, beberapa metode hedging yang umum digunakan diantaranya adalah forward contract, future contract, opsi falas, dan swap falas. Nah, untuk yang pertama adalah forward contract. Forward contract ini merupakan bentuk kontrak antara dua pihak untuk membeli ataupun menjual mata uang asing di masa depan dengan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah future contract. Nah, future contract ini merupakan kontrak standar yang diperdagangkan di bursa yang digunakan untuk membeli ataupun menjual mata uang asing pada tanggal tertentu. Berbeda dengan forward contract yang dilakukan secara private, future contract ini memiliki regulasi yang lebih ketat dan dapat diperjualbelikan di pasar terbuka. Kemudian yang ketiga adalah opsi falas. Nah, opsi falas ini merupakan instrumen keuangan derivatif yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban yang digunakan untuk menukar uang dalam mata uang tertentu ke mata uang lain dengan nilai tukar yang telah disetujui sebelumnya pada tanggal tertentu. Kemudian yang terakhir adalah swap falas. Nah, swap falas ini merupakan pertukaran mata uang antara dua pihak dalam jangka waktu tertentu. Sekian pemaparan materi mengenai metode pengukuran risiko exchange rate yang terdiri dari peramalan kurs, pengukuran exposure, dan fluktuasi exchange rate. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.